Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Izzah Ramadhani dengan NIM 2501011100002. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu. Nah, ini ya, dasar nilai dan pengembangan ilmu. Oke. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, kita akan mengulas sedikit apa sih Pancasila itu. Oke. Pastinya teman-teman semua sudah pada tahu kan Pancasila itu apa. Oke, jadi Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Dan yang dimaksud di sini adalah 5 dasar, di mana 5 dasar itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi sudah tahu pengertian Pancasila, dan Pancasila itu memiliki fungsi. Tidak hanya ini fungsinya, tetapi Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ideologi bangsa, kemudian sumber dari segala sumber hukum, kemudian ada juga Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi yang kita bahas di sini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu. Oke, maksudnya, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, maksudnya fungsi Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu itu gimana sih maksudnya? Jadi gini, jadi Pancasila ini berfungsi sebagai dasar. Dasar itu maksudnya konsep agar ilmu atau teknologi yang masuk di Indonesia itu tidak melupakan nilai moral. Nah, jadi intinya Pancasila di sini itu sebagai filter agar ilmu atau teknologi yang berkembang di Indonesia, yang masuk atau yang ada di zaman sekarang itu didasari oleh nilai moral dan etika. Nah, jadi maksudnya fungsi Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu ya ini tadi, menjadikan berfungsi sebagai filter agar teknologi atau ilmu yang masuk ke zaman kita itu didasari oleh nilai moral dan etika. Oke. Kemudian kok bisa sih fungsi Pancasila itu bisa sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu? Kok bisa gitu? Kok bisa Pancasila itu berfungsi ini? Nah, karena pastinya ada sesuatu atau ya yang menjadikan Pancasila itu bisa berfungsi ini, yang mendorong. Nah, apa aja sesuatu yang mendorong itu? Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi pertanyaannya, kok bisa Pancasila berfungsi sebagai ini? Ya, yang pertama, karena Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maksudnya Pancasila sebagai dasar ya itu tadi, jadi ini. Kan tadi sudah disebutkan kalau fungsinya itu sebagai filter. Nah, di sini kenapa bisa jadi filter? Karena dalam Pancasila terdapat 5 nilai itu tadi. Nah, 5 nilai ini yang akan mencampuri teknologi atau yang akan turut serta dalam ilmu yang berkembang di zaman sekarang. Jadi intinya tidak hanya teknologi yang hanya canggih secara zaman, tetapi juga teknologi yang canggih secara moral dan etika. Nah, itu fungsi yang ini. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah karena Pancasila berfungsi sebagai sumber yuridis, kemudian berfungsi sebagai sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, kelihatan kan? Oke. Jadi maksudnya sumber yuridis ini berarti hukum. Sebenarnya sama ya, dan semua penjelasan saya itu sebenarnya berkaitan. Intinya ya karena Pancasila sebagai filter, dan kenapa bisa jadi filter? Karena menjadi dasar negara yang tadi. Intinya sama. Cuma di sini kayak penjelasannya itu dibedakan aja gitu. Jadi ini yuridis ini maksudnya adalah hukum. Oke, atau ya, jadi intinya di sini Pancasila sebagai sumber yuridis atau sumber hukum. Nah, ini yang maksudnya di sini itu semua yang terjadi itu harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, karena agar ilmu itu tidak disalahgunakan seperti itu. Oke, sekarang lanjut sumber yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sumber historis. Maksudnya historis di sini adalah masa lalu atau masa lampau. Nah, maksudnya kenapa Pancasila sebagai sumber historis atau masa lalu? Jadi Pancasila itu dilahirkan melalui perjuangan pahlawan di masa lalu, atau intinya Pancasila itu lahir karena masa lalu gitu. Kalau nggak ada penjajahan kayaknya juga nggak mungkin ada Pancasila. Intinya ya itu tadi lahir dari masa lalu. Oke, kemudian fungsi Pancasila sebagai sumber sosiologis. Maksudnya di sini sosiologis itu sosial ya, sudah pasti kalian sudah bisa menerka. Jadi maksudnya di sini ilmu yang berkembang di zaman sekarang itu tidak hanya bermanfaat secara individu, tetapi juga harus bermanfaat secara umum, atau ya ini untuk sosial, kembalinya ke sosial, tidak hanya individu saja gitu. Oke, kemudian yang keempat yaitu Pancasila sebagai sumber politis. Politis ini kebijakan. Sebenarnya juga mirip dengan yang yuridis ini. Jadi maksudnya politis ini adalah hukum-hukum yang ada di Indonesia, atau pokoknya intinya kebijakan-kebijakan ilmu atau kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia itu harus berlandasan Pancasila, karena yang memasukkan nilai 5 nilai itu tadi. Oke, contohnya di sini, contohnya politis ini seperti kurikulum. Nah, itu harus dilandasi oleh Pancasila supaya adil. Nah, itu penerapan Pancasila kelima. Kemudian supaya berfungsi untuk sosialnya main. Maksudnya gimana ya? Kayak bisa dinikmati dan tidak merugikan orang lain. Itu maksudnya penerapan dari Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kemudian fungsi Pancasila yang ini, kok bisa jadi ini? Yang ketiga. Yang ketiga adalah karena Pancasila sebagai dinamika dan tantangan. Nah, maksudnya dinamika di sini adalah naik turunnya atau perubahan. Nah, jadi intinya naik turun atau perubahan. Maksudnya gimana? Jadi zaman sekarang pastinya ilmu dan teknologi itu sudah berkembang. Nah, jadi karena ilmu dan teknologi sudah berkembang, nilai-nilai Pancasila juga harus masuk di teknologi tersebut. Nah, oke, seperti itu.
Ya, intinya mengimbangi perkembangan teknologi zaman sekarang dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila itu tadi, maksudnya seperti itu. Kemudian tantangan apabila Pancasila tidak masuk ke dalam teknologi yang berkembang di zaman sekarang, ya itu tadi, menurunnya nilai moral, menurunnya nilai etika. Intinya ya ini tidak bermoral, tidak beretika, dan dari tidak bermoral dan tidak beretika itu tadi bisa menyebabkan ilmu itu disalahgunakan oleh zaman sekarang. Oke, disalahgunakan, kemudian bisa jadi ilmu itu merugikan orang lain seperti itu. Oke. Kemudian yang saya bahas terakhir dari pembahasan ini adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke, kita langsung. Jadi maksudnya urgensi itu apa? Urgensi itu pentingnya. Urgensi Pancasila sebagai ini. Nah, intinya pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai ini. Kok bisa penting? Nah, karena balik lagi ke penjelasan awal. Karena Pancasila memiliki satu nilai Pancasila itu tadi, yang terdiri dari 5 nilai atau yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Ini karena nilai-nilai ini yang menjadi pedoman atau yang mengarahkan teknologi atau ilmu yang berkembang di zaman sekarang. Nah, ini urgensi tadi pentingnya ya. Nah, oke. Kemudian urgensi yang kedua yaitu karena Pancasila itu memiliki manfaat untuk ilmu dan untuk pengembangan ilmu. Manfaatnya apa? Agar tidak merugikan orang lain. Seperti penjelasan saya di awal, pokoknya sama. Agar tidak merugikan orang lain, agar tidak disalahgunakan, dan sebagainya. Oke. Tidak disalahgunakan. Selesai. Intinya, kesimpulan dari penjelasan saya yang begitu panjangnya tadi, di sini fungsi Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara, tidak hanya sebagai ideologi bangsa, tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum dan fungsi-fungsi yang lain, tetapi Pancasila di sini juga berfungsi sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu. Kok bisa sih Pancasila itu berfungsi sebagai ini? Karena memiliki 3 faktor pendukung, yaitu yang pertama tadi karena Pancasila itu sebagai dasar atau konsep. Nah, kemudian yang kedua karena Pancasila sebagai sumber yuridis, kemudian sumber yuridis atau sumber hukum, kemudian karena Pancasila sebagai sumber sosiologis, karena Pancasila sebagai sumber historis, dan karena juga Pancasila sebagai sumber politis, yang dimana tadi sudah saya jelaskan satu-satu. Kalau yuridis itu gini, kalau politis gini, sosiologis seperti ini, dan yang lain. Intinya sudah saya jelaskan satu persatu tadi. Kemudian faktor pendukung yang ketiga karena Pancasila sebagai dinamika dan tantangan. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan kalau maksudnya dinamika itu intinya menyambungkan atau gimana ya, memasukkan nilai-nilai Pancasila di teknologi atau ilmu yang berkembang di zaman sekarang. Karena kenapa? Kalau misalnya Pancasila nggak dimasukkan, tantangannya gimana? Tantangannya ya itu tadi bisa merugikan orang lain, kemudian ilmu itu bisa disalahgunakan, dan hal-hal negatif lainnya. Oke. Kemudian urgensi Pancasila. Kenapa sih
fungsi ini tuh penting untuk Pancasila. Kenapa sih dasar nilai dan pengembangan ilmu itu penting dijadikan sebagai fungsi Pancasila? Karena Pancasila sendiri karena memiliki 5 nilai. Yang dimana, sama 5 nilai itu tadi seperti ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain, dan sampai nomor 5. Nah, itu disebut nilai, dan 5 nilai itu yang menjadikan pedoman atau memfilter atau mengarahkan teknologi yang berkembang di zaman sekarang. Ya, intinya agar bermoral gitu. Jadi tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga canggih moral dan etika. Kemudian urgensi Pancasila yang kedua, ya ini agar tidak merugikan orang. Ini manfaat memasukkan Pancasila ke nilai ke pengembangan ilmu. Gimana manfaatnya? Ya supaya tidak merugikan orang lain, agar ilmu itu tidak disalahgunakan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau tadi sempat bingung juga, sempat terbata-bata dalam menerangkan, dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.